Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka masih nggak bosan-bosan akan berbagi informasi seputaran tentang KJP Plus ya. KJP Plus, KJP Plus, KJP Plus ya. Apa nih Mas Eka yang mau dibagi atau mau sharing informasinya? Ya, mungkin ada sebagian para warga yang di tahap satu kemarin namanya muncul, kemudian sudah ngumpulin berkas, tapi nungguin undangan sampai dengan saat ini nggak muncul-muncul juga tuh undangan gitu ya. Terus, dicek gitu kan, ternyata tidak ditetapkan sebagai penerima gitu ya. Terus, bagaimana? Kemudian di tahap kedua ini muncul lagi nih namanya nih gitu kan, ada yang kayak begitu, muncul lagi namanya gitu kan, apakah saya harus mengumpulkan berkasnya? Ya kumpulin aja, terus dapat nggak ini? Gitu kan. Saya udah ngumpulin 2 kali masa nggak dapat juga gitu kan, sayang kan berkasnya ngumpul-ngumpulin, capek Mas ya Kak. Ya kalau capek nggak usah gitu ya, ada yang ngeluh kayak begitu ada. Kalau ada ya udah gitu kan, nggak usah gitu kan. Semua butuh perjuangan lah ya, butuh butuh ini, butuh action gitu. Kalau misalkan udah males ngumpulin, ya udah pasti banyak kok yang mau gitu. Nah, apakah, namanya muncul lagi, terus berkasnya dikumpulkan lagi, apakah saya pasti dapat, Mas Eka? Eee, Yakin nggak nih saya bisa dapat lagi gitu ya? Ya oke, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya ya. Oke, namanya muncul lagi di tahap kedua tahun 2023 ini, padahal di tahap sebelumnya nggak muncul tapi nggak dapet gitu kan atau disangka dan segala macam. Ada mungkin yang seperti itu walaupun, ya dikit lah. Apakah itu bisa masuk atau yang sudah, namanya sudah ada gitu, yang sudah pemberkasan ini itu udah pasti belum sih masuk Mas Eka? Udah pasti belum sih nanti bakal, keterima KJP-nya gitu kan, bakal dapat KJP-nya, hei ya. Ini adalah baru calon, namanya CALAON, calon ya, baru calon, calon penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023 yang kemudian diverifikasi oleh sekolah, nanti akan diajukan atau diusulkan oleh kepala sekolah atau kepala satuan pendidikannya ke Pempat atau ke Dinas Pendidikan. Nanti kemudian Dinas Pendidikan juga akan memverifikasi lagi ya, verifikasi dinas pendidikan namanya verifikasi dinas. Kemudian nanti akan diajukan kembali oleh dinas, lalu nanti baru ditetapkan atau disetujui sebagai penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023 atau tahun yang berjalan gitu, atau tahap yang berjalan melalui keputusan gubernur. Nah, di dalam proses calon penerimaan ini atau calon penerima KJP Plus namanya calon ya, sama kayak PPDB kemarin. Calon peserta didik baru, kan baru calon walaupun udah daftar baru calon, belum tentu dia keterima gitu. Sama halnya seperti KJP ini, berkasnya dikumpulin sekarang, diverifikasi, diajukan oleh sekolah, ya udah nih layak nih memang menurut sekolah layak gitu dapat, diajukan nih ke sekolah dari sekolah ke, P4OP melalui sistem atau Dinas Pendidikan gitu, melalui sistem yang diwakilkan oleh P4OP gitu ya. Nanti di sana akan diverifikasi lagi gitu ya kan, kira-kira nih, wow dari 300 orang atau dari 300.000 peserta didik yang mau daftar KJP, anggaran kita cuma 100.000 nih gitu kan. Jadi 3 kali lipatnya nih, maka nanti, mungkin ya di Dinas Pendidikan akan melakukan yang namanya skala prioritas gitu kan, disaring skala prioritasnya gitu kan, mana yang didahulukan gitu kan untuk dapat dari 100.000 orang ini contoh ya gitu kan, 100.000 orang ini gitu kan. Jadi nggak bisa masuk semuanya, sehingga nanti akan diseleksi. Nah, ketika proses seleksi ini gitu kan, nah sekolah kan tugasnya udah selesai sampai mengajukan diverifikasi oleh dinas saja, sekolah sudah selesai itu tugasnya sampai situ ya kan. Nah, untuk verifikasi dinas dan persetujuannya itu udah di ranahnya sekolah. Nah, nanti, para warga bisa mengeceknya di website KJP-nya ya, masukkan nik, kemudian pilih tahun dan tahapnya. Kalau misalkan di situ keterangannya ditetapkan sebagai penerima, maka para warga berarti udah tinggal tunggu pencairannya aja kalau yang lanjutan. Tapi kalau misalkan yang baru nih, bener-bener baru belum menerima undangan segala macam, ya udah berarti tinggal nunggu undangan tabungannya. Tapi kalau misalkan di situ tertulis atau terteranya ya, tidak ditetapkan sebagai penerima dengan alasan mampu, contohnya seperti itu ya. Tidak ditetapkan sebagai penerima dengan alasan misalkan memiliki rumah NJOP 1 M, seperti itu. Tidak ditetapkan sebagai penerima dengan alasan memiliki kendaraan mobil, seperti itu ya. Nah, maka itu tidak dapat. Walaupun dia baru, dia nggak akan dapat undangannya. Nah, ini banyak yang keliru kemarin itu, terutama, siswa-siswa yang baru nih, siswa kelas 1 di SD gitu ya, nungguin ya udah 6 bulan gitu, "Kok nggak dapat undangan juga, Pak?" Gitu.
dia nggak ngecek tuh di, web KJP-nya, begitu dicek, "Lah Pak nggak dapet." Ya udah kalau nggak dapet ngapain nungguin undangan gitu, karena pasti kalau undangan itu kita akan bagikan sekolah, karena sekolah nanti turun dari, kan undangan dari Bank DKI turun ke Pemprov, kemudian turunkan lagi ke sekolah-sekolah gitu ya, melalui kecamatan, pokoknya diturunkan ke sekolah semua ya, di-share. Nah, sekolah pasti entar akan menginformasikan ke warga sekolahnya gitu kan, kalau misalkan nggak ada ya berarti udah nggak perlu ngambil undangan lagi gitu ya, kalau nggak ada ya nggak dapet undangan gitu. Jadi seperti itu untuk para warga sekolah gitu ya, eee, kalau namanya ada jangan terlalu pede, apalagi sampai ngejek-ngejek ya, "Ye nggak dapet lo," ya kan, "Nih gua dapet nih," ya kan, jangan pede dulu gitu, karena finalnya nanti gitu kan ketika sudah masuk, keputusan gubernur ya, sudah ditetapkan, maka baru bisa dapat KJP-nya dan bisa disalurkan dana KJP-nya gitu kan. Tapi kalau masih baru calon ya udah ikutin aja dulu prosesnya, makanya banyak-banyak berdoalah gitu, banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan rezekinya gitu kan, katanya, emang bansos rezeki?" Ya salah satu rezeki juga dapat bantuan sosial gitu bagi bagi mereka yang memang membutuhkan gitu kan. Tapi kalau bagi mereka yang, mampu gitu ya, bansos itu kayak ini, kayak apa namanya, ya hitung-hitung inilah, berhadiah gitu ya, iseng-iseng berhadiah, ya saya ngumpulin, kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat ya udah nggak apa-apa. Nah yang begini nih ya kan sadar dirilah, bikin surat pernyataan gitu ya, mengundurkan diri dari KJP-nya, kalau memang mampu gitu kan. Kasihan yang benar-benar, nggak mampu gitu kan, harusnya bisa masuk di posisi itu tapi, terhalang sama yang memang merasa mampu tapi nggak mau ngalah gitu. Itu banyak kesel kayaknya begitu ya, udah dibilangin, udah diiniin gitu ya, udah itu mundurin diri gitu, tapi nggak mau, tapi gitu kan, wah bikin surat ngundurin diri, kan enak tuh ya, kita kita blok, udah selesai kan mengundurkan diri, enak. Kita megang suratnya dan segala macam gitu kan. Ada yang seperti itu, tapi juga ada yang nggak mau sadar diri, "Ah, nggak apa-apa duit negara ini." Iya, duit negara, betul gitu, tapi ada yang lebih membutuhkan daripada kamu gitu kan. Kamu sudah enak gitu ya kan, biaya pendidikannya sudah gratis di sekolah negeri gitu ya, terus masih dapat subsidi bantuan sosial biaya pendidikan pula, sementara nih orang nih tetanggamu yang, eee, ekonominya pas-pasan gitu ya, dia malah nggak dapet gitu, apa tega itu katanya, "Jolim masih lu ngelaporin orang lu," katanya gitu, "lebih jolim mana ngelihat orang yang susah terus kita diem aja," gitu kan. Nih ada orang susah nih, bener-bener susah perlu dibantu, terus nih orang dapat gitu kan, nih orang dapat nggak dilaporin gitu kan, nggak dilaporin kalau memang dia mampu gitu kan. Lebih joli mana tuh gitu kan yang mampu ini makanin duit dari, bantuan sosial sementara ada sampingnya tetangganya yang nggak dapat dia diemin, lebih joli mana coba gitu kan. Lebih jolim yang dapat yang itu ya, udah mampu dapat terus ngeliat orang yang kurang mampu didiemin gitu kan lebih jolim gitu kan. Jadi yang begitu ya sadar diri terus kalau memang itu laporkan kalau ada buktinya gitu. Maksudnya gini loh, misalkan di rumahnya ada mobil, kita tahu kalau memang itu mobil dia gitu kan, kan sekarang tuh bisa ya, foto plat nomornya, kemudian kita bisa cari plat nomor mobil itu atas nama siapa, bisa kan. Cari aja namanya lacak plat mobil ya kalau tidak salah, cari, kalau memang plat mobilnya atas nama yang bersangkutan gitu, itu nama 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 si Eka tuh ya kan, tuh orang tua itu nih julid nih, ada orang tua julid, terus tuh bapaknya itu si Eka tuh ya kan, punya mobil gitu kan, bukan itu mah bukan mobil dia, wah nggak percaya pasti itu mobil dia, fotoin mobilnya ya, kemudian plat nomor itu cari, cari aja di Google searching, plat nomor gitu ya, nanti akan ketahuan tuh di situ, itu milik siapa, wah ternyata bener tuh milik si Eka, nah itu screenshot laporin ke sekolahnya, enak udah ya kan. Misalnya, "Kenapa ini bukan mobil saya?" Lah ini tertera mobilnya atas nama situ, gitu kan, coba minjem KTP-nya bener, ternyata KTP-nya atas nama si Eka, kemudian mobilnya atas nama si Eka, pura-pura si Ekanya gitu. Jadi bisa dilaporin seperti itu. Jadi seperti itu para warga sekolah ya, kalau misalkan namanya tertera, di situ kemudian untuk para calon penerima nih, baru calon ya, belum ditetapkan, itu jangan terlalu pede juga ya, karena mungkin nanti dinamika yang terjadi itu bisa jadi malah nggak dapat dan segala macam, ya harus siap dengan itu gitu kan. Jadi jangan mentang-mentang namanya ada, pede, dapat, apalagi sampai punya rencana untuk digadein, jangan ya. Oke mungkin itu aja informasi yang bisa Mas saya sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Masih kau undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.